حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمنا المدني سيد الشيخ البنجري إلى سيدي ومرشدي ومربي سيد الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengajian kita pada malam ini yaitu
yaitu masalah azan di hari Jumat atau pada sembahyang Jumat. Yang dipermasalahkan adalah 2 kali azan di saat pelaksanaan salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Jumat ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil kalian untuk sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada zikrullah, bersegeralah kepada mengingat Allah dengan melaksanakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini ada banyak pengertian dan pemahamannya. Di antaranya adalah masalah panggilan. Apabila kalian dipanggil itu ada alat memanggilnya, yaitu azan. Apabila azan Jumat berkumandang, maka bersegeralah kalian untuk melaksanakan sembahyang Jumat, tinggalkanlah jual beli. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelaksanaan ibadah sembahyang Jumat hanya 1 kali azan. Wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian digantikan kepemimpinan yang disebut dengan khalifah, maka dia adalah khalifah yang pertama, al-khalifatul awal, Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Khalifah yang pertama yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pun dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat hanya 1 kali dikumandangkan azan, dengan cara ketika khatib naik mimbar, assalamualaikum, lalu azan, setelah azan mengkhutbah dan seterusnya. Itu ada hadis, beberapa riwayat, ada riwayat dari Imam Bukhari, ada riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasai, dan juga ada riwayat Imam At-Tirmizi. Sepeninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bergantilah khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata zaman khalifah Umar bin Khattab pun azan Jumat hanya 1 kali. Mangkat khalifah asalis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diganti oleh Al-Khalifatus Salis, Umar yang kedua. Khalifah yang ketiga Amirul Mu'minin Sayyiduna Utsman bin Affan.
digantilah oleh Sayyiduna Utsman bin Affan. Maka Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an berinisiatif agar azan Jumat dikumandangkan 2 kali. Yang pertama, sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Yang kedua, setelah khatib naik di atas mimbar. Kenapa Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan ini? Apakah beliau tidak mengerti apa yang dikatakan Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah? Setiap pekerjaan yang baru, setiap pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak diperintahkan oleh Nabi, itu adalah perbuatan bid'ah. Masa seorang sahabat dekat lawan Rasulullah kada tahu di bid'ah? Utsman bin Affan itu kan bukan hanya sekadar sahabat, tapi menantu Rasulullah. 2 anak Rasulullah dikawinkan kepada Utsman bin Affan, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Kata Nabi, seandainya aku ada lagi punya anak perempuan, maka aku akan kawinkan lagi kepada Utsman bin Affan. Tapi bukan sekaligus 2. Kalau sekaligus 2 kan kada boleh, karena Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini berdua badang sanak. Masa diambil bini berdua banding, itu kan kada boleh. Meninggal Ummi Kulsum, kawin dengan Ruqayyah. Makanya Sayyiduna Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain, orang yang punya 2 cahaya, orang yang mempunyai 2 cahaya, karena beliau sudah mengambil 2 cahaya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkinlah Utsman bin Affan tidak mengerti tentang bid'ah. Oh, berarti Utsman bin Affan melakukan sebuah kebid'ahan. Iya, kalau memang dikatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi dan tidak pernah dianjurkan oleh Nabi. Utsman bin Affan melakukan ini, beliau berani karena beliau mengerti bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu terlarang melakukan. Bahkan sebelum beliau melakukan ini, pendahulu beliau Sayyiduna Abu Bakar Siddiq wa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma sudah melakukan kebid'ahan sebelum beliau. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan Sayyiduna Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhuma kebid'ahan itu, yaitu masalah jam'ul Quran, masalah pengumpulan Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Dalam satu riwayat, setelah terjadinya sebuah peperangan yang disebut dengan perang Yamamah di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, saat itu memerangi seseorang yang punya kekuatan, membangun kekuatan tersendiri, dan pemimpinnya ini mengaku seorang nabi dan rasul, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab mulai zaman Nabi hidup sudah mengaku jadi nabi dan rasul, tapi kada diperangi oleh Nabi. Sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, tapi bukan apakah karena Musailimah mengaku sebagai nabi, tidak. Karena kalau hanya sebagai pengakuan lalu boleh diperangi, mungkin sudah di zaman Rasulullah diperintahkan Nabi Musailimah Al-Kadzab harus dibunuh, tapi tidak. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi Musailimah Al-Kadzab lantaran Musailimah Al-Kadzab membangun kekuatan untuk memerangi atau mengkudeta, memberontak pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Ya istilah orang sekarang hendak mengkudeta lah, hendak mengkudeta pemerintah yang sah, itu kan boleh diperangi. Peranglah yang disebut dengan perang Yamamah. Sahabat Nabi banyak yang meninggal dunia dan yang hafal-hafal Quran. Melihat kondisi tersebut, maka ada memang, oh ini kayak apa. Umar bin Khattab pun ternyata memikirkan juga. Bahkan Umar lebih berani mengutarakan pendapat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an punya kesimpulan bahwa Al-Quran harus dibukukan. Datanglah Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang saat itu menjadi khalifah. Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, melihat keadaan para hufazul Quran, sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran meninggal dunia, ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Sekalipun Allah sudah berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Artinya tanpa penjagaan manusia pun Al-Quran dijaga oleh Allah. Namun Allah pun punya cara untuk menjaga Al-Quran, bisa saja lewat ilham yang dilontarkan ke dalam pikiran dan hati Sayyidina Umar bin Khattab agar Al-Quran ini dibukukan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak langsung mengiyakan. Wah ini kudu bisa nih.
Rasulullah aja kadada menyuruh-nyuruh, Rasulullah aja kadada mengerjakan membukuakan Al-Quran. Masa kita yang melakukan ini? Kata Umar, silahkan pikirkan dulu apa manfaatnya, apa mudaratnya lah. Mana manfaatnya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an merenung mungkin beberapa waktu lah. Akhirnya mengiyakan sepemikiran dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketemu, sudah, kalau kita sepakat, yuk kita sama-sama datang kepada Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah salah satu sahabat Nabi yang sekarang ini disebut dengan sekretaris Rasulullah, penulis wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah membacakan, Zaid bin Haritsah mencatat. Berarti lembaran-lembarannya itu ada di sini. Datanglah Abu Bakar, Sayyidina Umar ke rumah Zaid bin Haritsah. Ketemu, Abu Bakar Siddiq berkata, wahai Zaid, kami sudah sependapat dengan Umar bin Khattab agar Al-Quran ini dibukukan. Mendengar itu, Zaid bin Haritsah takjub. Bukan mengiyakan, bahkan Zaid bin Haritsah menjawab, seandainya kalian menyuruh aku memikul gunung, bagiku ini lebih mudah daripada aku harus mengumpulkan Al-Quran yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bid'ah. Mungkin bahasa kita, tuh Zaid, tadinya Sayyidina Abu Bakar pun begitu juga, nggak langsung setuju. Dijelaskan oleh Umar bin Khattab, silakan pikirkan. Akhirnya apa? Dipikirkan oleh Zaid bin Haritsah, direnungkan oleh Zaid bin Haritsah. Allah memberikan pemikiran yang benar. Sepakatlah Zaid bin Haritsah dengan pemikiran Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ulun setuju. Maka bagaimana Zaid bin Haritsah membukukan Al-Quran, membukukan bagaimana, akhirnya mungkin bahasa kita tajilid sudah terbukuakan. Setelah selesai, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ni'matul bid'ah hazihi. Bid'ah nang baik itu ya ini. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Benar Rasulullah kada pernah melakukan, benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada menyuruh, tapi Rasulullah sendiri pun tidak pernah melarang.
ini bid'ah tapi ini yang baik. Maka dari kalimat inilah kata para ulama ada yang disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Maka mushaf itu disebutlah mushaf Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman Utsman bin Affan disempurnakan lagi, dibukukan lagi, akhirnya rapi, tersusunlah seperti sekarang. Maka pembukuan Al-Quran yang kita baca sekarang ini itu disebut mushaf Utsmani. Nang menyusun itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun mushaf nang lain ulun gak ada pernah tahu. Ada orang yang mengatakan mushaf Fatimah, ada orang yang mengatakan mushaf Sayyiduna Ali. Ulun gak ada pernah ketemu. Karena apa? Karena diisukan Syiah itu, Syiah utamanya di Iran, mungkin Syiah itu Qurannya kada kayak kita. Mereka ada yang disebut dengan mushaf Fatimah, diisukan. Ternyata ada yang meneliti sekian tahun di Iran, mencari-cari di Iran ini Syiah. Ternyata kada pernah ketemu yang namanya mushaf Fatimah. Terus Quran yang dibaca oleh orang Syiah di Iran, apa yang ulun baca, yang seperti Quran yang kita baca. Ya walaupun dari penafsiran, beberapa penafsiran ada yang berbeda dengan kita. Kalau Qurannya sama. Jadi sampai sekarang ulun gak ada pernah tahu, artinya udah pernah tahu tuh kada pernah, apalagi ketemu. Nang kaya apa mushaf Sayyiduna Ali, nang kaya apa mushaf Sayyiduna Fatimah. Ternyata itu hanya sekedar isu. Hadirin rahimakumullah. Artinya Abu Bakar, Umar, Utsman sudah melakukan kebid'ahan. Walaupun nantinya ada hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian pegang sunnahku dan ikutilah sunnahnya khulafaur rasyidin. Nah inilah kena ampun kita kembali kepada pembicaraan azan 2 kali yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berinisiatif melakukan azan 2 kali pada sembahyang Jumat. Kali pertama yaitu sebelum khatib naik ke atas mimbar, yang kedua kalinya setelah khatib naik ke atas mimbar dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, azan lagi. Dulu kadang itu naik khatib ke atas mimbar, salam, azan sekali itu aja dulu. Nah, kenapa Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan inisiatif tersebut? Karena ada tujuan.
Taruhlah bahasa kita manusia, jangankan zaman sekarang, ini sudah kita melihat bahwa kehidupan itu la yasbutu ala zamanin wa ala halin wahid. Kehidupan itu kan kita tidak pernah berada di dalam satu zaman, dan kita tidak pernah berada dalam satu keadaan. Zaman ini berubah. 1443 Hijriah, 1444 Hijriah berubah kan? Keadaannya pun berubah. Perilaku manusia pun berubah. Tidak ada yang hidup ini hanya satu keadaan, hanya satu perilaku, tidak ada. Nah, seorang sekarang hidup itu tidak monoton. Hidup itu berubah. Bahkan kalau orang sekarang hidup dengan beberapa zaman, taruhlah dengan beberapa zaman, akan terkejut melihat keadaan sekarang. Orang menghidup 3 zaman, 3 orde lah, orde lama, orde baru, orde reformasi. Itu kan sekarang, orde sekarang ini kan, zaman sekarang jauh banyak berubah dari keadaan yang lewat-lewat. Perilaku manusianya pun berubah. Wah, ini manusia pindah hongang-hongang, pinahnya ada kan hongang, ada. Kenapa ya? Karena keadaan. Asyik main HP, dikia oleh kita nak kan tidak ada. Asik ya, nah kan ada 3 kali, kenapa mak? Jadi sekarang inilah banyak keadaan modelnya, orang model hongang-hongang, padahal ada. Kenapa? Inilah keadaan drastis. Entah 5 tahun, 10 tahun akan datang lenggaya apa, wallahu a'lam bisawab. Kita zaman bahari mau zaman bahari itu kan, mohon maaf, orang hendak melihat film harus turun dulu ke bioskop Juwita teater. Wih, ini jangan biskopnya aja ada payo lagi di dalam Jamban ini orang kau lihat film. Ya kan, aneh. Inilah keadaan. Nangaran zaman itu la yasbutu ala zamanin wala wa ala halin wahid. Sekali lagi, zaman itu kada pernah bertetap dengan satu keadaan, perilakunya pun tidak pernah tetap dengan satu perilaku. Nih, ternyata perilaku manusia sudah berubah di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa? Manusia lambat. Di azan kali itu lambat datang. Utsman bin Affan radhiyallahu an membuat 2 kali azan itu, tujuannya adalah pertama, azan pertama itu mengingatkan aja, bukan pelaksanaan Jumat dimulai kada. Ini mengingatkan, hei toko tutup, warung tutup, bagi laki-laki berjualan tutup. Berarti kan keadaannya berubah. Seakan-akan tergambar dalam otak kita, zaman Rasul, zaman Abu Bakar Siddiq, semua siap sudah. Semua sudah siap. Contoh lain, dulu ya
sembahyang hari raya itu persis kayak sembahyang Jumat, dilakukan sholat itu imbah khutbah asal. Keadaan manusia berubah-ubah. Melihat nang gaya ini keadaan, sudahlah, ubah aja dah. Sembahyangan dahulu hanya khutbah, artinya hendak bulik kenapa gak jual lagi? Hendak bulik kenapa jual lagi? Kenapa? Sudah pelaksanaannya sudah. Itu kan asal kayak itu tuh. Itulah mungkin dalam kaidah usul fikih al-hukmu yatagayyaru bitagayyuril azman wal ashkhas. Hukum itu elastis. Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya kondisi, dengan berubahnya keadaan seseorang. Ini coba kita, inilah hari raya tuh, sembahyangannya imbah khutbah, mau lihat kan. Ini nyaman sembahyangan dulu, banyak kayak boleh kedah, kada bapak, yang penting tontong sudah. Hadirin rahimakumullah. Azan pertama untuk memberitahu dan mengingatkan bahwa pelaksanaan Jumat akan dilakukan, dagangan, toko, warung apa tutup. Nah lalu datang talang dah kelakas kada tutupan ini nih, sehingga Jumatnya datangan lakas. Kada lagi ngegesak-gesak. Dah gitu gesak-gesak. Nah, itulah tujuan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, lalu kita melaksanakan nangkai ini. Walaupun sebagian umat Islam masih ada yang mengamalkan satu kali azan. Kita kada perlu memperdebatkan, kita kada menyalahkan orang sembahyang Jumat satu kali azan, tapi orang yang satu kali azan itu jangan menyalahkan orang yang dua kali azan. Itu aja. Orang di Makkah Wahabi kada? Wahabi dua kali azan dong. Yang terkena satu kali azan itu adalah Muhammadiyah. Ya kada apa-apa. Tapi jangan dibenturkan. Kami melaksanakan Jumat seperti Rasulullah, kemudian azan satu kali Jumatnya. Sedangkan orang yang dua kali menurut Sayyidina Utsman bin Affan lalu dibenturkan, mana alimnya? Empat Rasulullah ke empat Sayyidina Utsman enggak? Kada kayak itu pola pikirnya, kada kayak itu. Sama sekarang ini orang membenturkan polanya, ini ulama, ini perbuatan ulama, ini perbuatan Rasulullah. Menuruti Rasulullah kan menuruti ulama kejar. Nah itu pencucian otak aja, pikirannya kada kayak itu. Kenapa? Selama tidak keluar daripada konsep Rasulullah kan jadi masalah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sangat tahu dengan Rasulullah, berguru lawan Rasulullah. Seandainya itu tidak boleh, Utsman kada akan melakukan. Berikut sahabat Nabi saat itu masih banyak yang hidup. Seandainya itu dilarang, mereka akan protes juga. Kan gitu. Ternyata
nang lain kada ada protesnya. Maka jadilah kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Ikutilah sunnahku, ikutilah sunnah khulafa'ur rasyidin sesudah aku. Maka kita pun mengamalkan apa yang disuruh oleh Rasulullah. Orang yang sekali Jumat, sekali aja, silahkan mereka mengikuti Rasulullah. Samalah, sama. Nah, kada perlu bertengkar. Inilah dalil penjelasan apa yang kita pakai selama ini berkaitan dengan azan 2 kali dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.